juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3, gigawatt sekaligus. Prabowo Subianto gak henti-hentinya membuat kejutan untuk Indonesia. Presiden ke-8 RI ini diketahui punya ambisi gila untuk mengejutkan panggung dunia. Langkah ini langsung mendapatkan sorotan dari berbagai media mancanegara. Apalagi Pak Prabowo sudah membuat dunia internasional kagum di 100 hari pertama masa jabatannya. Dirinya meraih tingkat kepuasan yang tertinggi sebagai presiden dengan persentase 81%. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Prabowo siap buat rencana rahasia. Kiprah Prabowo Subianto bukan cuma mendapat sanjungan oleh rakyat Indonesia. Sejumlah langkah besar sang presiden juga membuat dunia terkejut lantaran takjub. Salah satunya lewat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi yang bakal dilakukan gencar-gencaran. Pak Prabowo bakal membuat ekosistem matang untuk mengelola bahan mentah ke produk jadi. Selain itu, RI1 juga bakal menggunakan teknologi modern untuk mempercepat produksi. Semua strategi ini dilakukan demi memperkuat perekonomian nasional. Kepastian ini pun dilontarkan langsung oleh Pak Prabowo di hadapan masyarakat. Kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran dan ini akan mengagetkan dunia, ungkap RI1 dengan penuh semangat. Demi mewujudkan ambisi besar ini, Pak Prabowo akan memangkas beberapa pos APBN yang gak produktif. Itu artinya sang presiden bakal melakukan penghematan besar-besaran. Pak Prabowo pun sudah menginstruksikan Sri Mulyani untuk mengatur anggaran dengan cermat. RI1 senang karena sang Menteri Keuangan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran, ucap Pak Prabowo. Sri Mulyani juga optimis kalau mega rencana ex-Dajen Kopassus ini bisa terwujud. Sosok hebat yang sudah 3 kali jadi Menko ini bilang kalau pertumbuhan ekonomi sedang dalam tren positif. Ekspor kita dukung melalui hilirisasi dan memposisikan Indonesia dalam tren dunia dan dalam strategi value chain global, ucap Sri Mulyani dengan nada gembira. Backingan luar biasa Prabowo di mancanegara. Untuk mewujudkan rencananya, Prabowo juga sudah menyiapkan banyak negara backingan yang siap membantu Indonesia. Bahkan sekutu yang dipunyai Indonesia gak main-main. Pasalnya, Pak Prabowo telah berhasil membuat Indonesia bergabung dengan BRICS. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapat dukungan dari negara-negara besar seperti Rusia, Brazil, hingga Cina. Bahkan negara-negara tersebut siap membantu penuh ekonomi Indonesia. Pasalnya, langkah awal yang sudah diamankan Pak Prabowo yang berhasil meyakinkan Xi Jinping untuk mendukung tanah air. Ya, mereka akan mensupport karena mereka juga sudah melaksanakan program makan bergizi di sini, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, negara pendukung Indonesia nggak cuma dari anggota BRICS. Pasalnya, Pak Prabowo punya backingan lain yang gak kalah ngerinya. Salah satu negara pendukung tersebut adalah negeri matahari terbit. Pemerintah Jepang mengaku ingin menjalankan hubungan baik jangka panjang dengan Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang berkomitmen akan mengusung Indonesia sebagai anggota OECD. Niat baik dari negeri Sakura itu disampaikan langsung Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Itu sudah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di era internasional termasuk eksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, ungkap Shigeru Ishiba. Selain itu, Arab Saudi dan Qatar juga bersedia mendukung Indonesia.
Terlebih lagi, kedua negara itu selalu memberikan investasi besar untuk bumi Nusantara. Salah satu yang terbaru adalah ambisi proyek besar antara Qatar dengan Indonesia. Pasalnya, negeri Al-Nabi itu siap membantu pembangunan 1 juta rumah di tanah air. Dapatkan cairan pembasmi hama buat kamu yang sering kesal dengan hama yang ada di tanaman. Cek linknya di bawah ini. Bantu negara yang membutuhkan. Selain mendapatkan bantuan dari negara besar, Presiden Prabowo juga diketahui aktif membantu negara yang kurang terpandang. Sebut saja ada negara-negara Afrika dan Pasifik kecil. Indonesia dikabarkan sempat memberikan bantuan ke Vanuatu. Pasalnya, negara Pasifik tersebut baru saja mengalami bencana gempa bumi pada 17 Desember 2024 yang lalu. Gak tanggung-tanggung, bantuan pemerintah tanah air mencapai 13 miliar rupiah. Bantuan sendiri berupa peralatan, obat-obatan hingga makanan yang total berat mencapai 50 ton. Kebijakan ini menunjukkan sikap Indonesia yang tidak memandang latar belakang politik. Pasalnya, Vanuatu dikenal vokal mengkritik Indonesia terkait isu Papua di PBB. Selain Vanuatu, negara Afrika seperti Zimbabwe sangat merasakan manfaat perdagangan Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Zimbabwe yakni Go So-chun. Kami mendapat dukungan besar untuk litium di Zimbabwe dan kami tahu Indonesia adalah pemimpin dalam produksi kendaraan listrik, jadi kami ingin bekerja sama besar-besaran di sektor tersebut, tuturnya. Indonesia di bawah pemerintah Presiden Prabowo juga konsisten menjadi garda terdepan dalam membantu negara-negara muslim. Salah satunya ada Palestina yang sedang dilanda konflik. 2 kontainer gandum telah dikirimkan melalui KBRI di Amman, Yordania. Bantuan besar ini diharapkan bisa sedikit memberikan kebahagiaan bagi masyarakat bumi para nabi. Selain Palestina, negara muslim lain seperti Pakistan juga nggak ragu untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bahkan Shehbaz Sharif selaku Perdana Menteri memberikan pujiannya kepada Prabowo. Selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudara kita di Indonesia. Negara yang hebat dan sahabat karib kita. Hati kami tertuju pada Anda, ujar PM Sharif saat bertemu Prabowo di Kairo. Dapatkan kerupuk seblak dengan banyak varian rasa. Cocok buat kamu yang suka nyemil. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Langkah Prabowo untuk mengejutkan dunia internasional dinilai semakin dekat. Pasalnya, rencana ini sudah mendapatkan banyak sorotan dari media asing. Salah satu sorotan terbesar hadir dari media raksasa yakni Reuters. Media asal Jerman ini menyorot kinerja Pak Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Bahkan kinerja apik dari sang presiden berhasil membuat media tersebut kaget. Pasalnya, Reuters nggak menyangka 80% masyarakat Indonesia puas dengan kapasitas Pak Prabowo. Hampir 81% warga Indonesia menyetujui Presiden Prabowo Subianto setelah 100 hari menjabat. Sebuah jajak pendapat menunjukkan pada hari Senin menghubungkan peringkat tinggi tersebut dengan penyampaiannya yang cepat atas janji-janji kampanye. Tulis media Reuters. Kekaguman yang sama juga ditunjukkan media asal Amerika Serikat. Media bernama Bloomberg itu turut mengapresiasi kinerja Pak Prabowo di 100 hari pertamanya. Popularitas Presiden Indonesia Prabowo Subianto mencapai tonggak sejarah dalam 100 hari pertamanya menjabat, melampaui peringkat pendahulunya dan menandai nilai tertinggi untuk pemerintah baru, tulis media Bloomberg. Bloomberg juga menyorot Pak Prabowo yang mampu menangani berbagai kalangan. Menurut mereka, Pak Prabowo berhasil memuaskan 84,7% rakyat dengan penghasilan rendah. Selain itu, Bloomberg juga menyorot kinerja sang presiden yang mendukung usaha kecil. Pak Prabowo mengurangi PPh setelah menghapuskan hutang sebesar 550 juta dolar Amerika Serikat untuk UMKM. Sorotan lain datang dari salah satu sekutu Indonesia, yakni Jepang. Pasalnya, media bernama Nikkei Asia itu menyoroti Malaysia yang diprediksi akan menjadi penghalang bumi Nusantara. Menurut mereka, negeri jiran juga sedang gencar berusaha untuk ikut mengejutkan dunia. ASEAN hadapi resiko perpecahan di tengah persaingan Anwar Prabowo, ungkap Nikkei Asia. Jadi begitulah rencana rahasia Prabowo untuk mengejutkan dunia internasional. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?